Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Hasminora Nazifa, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021, angkatan 63 kelompok 2, akan berbagi ilmu tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka, yang berfokus pada bagaimana penerapannya dalam tugas fungsi sebagai ASN, khususnya guru. Sebagai ASN yang berintegritas, kita harus memiliki dan menerapkan nilai dasar ASN serta mengamalkannya saat bekerja maupun pada aktivitas sehari-hari. Ada 5 nilai dasar ASN, yaitu yang pertama, akuntabilitas, yang kedua, nasionalisme, yang ketiga, etika publik, yang keempat, komitmen mutu, dan yang kelima, anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi sebagai ASN. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban yang harus dicapai setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Adapun indikator-indikator dari nilai akuntabilitas yaitu yang pertama, kepemimpinan, 2, transparansi, 3, integritas, 4, tanggung jawab, 5, keadilan, 6, kepercayaan, 7, keseimbangan, 8, kejelasan target, dan 9, konsistensi. Penerapan nilai-nilai akuntabilitas dalam profesi saya sebagai guru yaitu yang pertama, melakukan penilaian hasil capaian perkembangan anak sesuai dengan instrumen penilaian. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA dan kurikulum sehingga target perkembangan peserta didik dapat tercapai. Yang ketiga, datang dan pulang sekolah tepat waktu. Yang keempat, tidak diskriminatif terhadap rekan kerja atau tidak membeda-bedakan rekan kerja berdasarkan ras, suku, golongan, dan agama. Yang kelima, memberikan masukan informasi kepada stakeholder, dalam hal ini kepala sekolah. Misalnya seperti di sekolah ada papan tulis yang rusak atau hapus yang hilang, harus kita beritahu kepala sekolah supaya kepala sekolah dapat segera melakukan tindak lanjut. Yang keenam, melaporkan hasil capaian perkembangan anak. Dalam hal ini, capaian perkembangan anak berbentuk rapor yang dilaporkan setiap 6 bulan sekali kepada orang tua. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah pandangan tentang rasa cinta tanah air yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati negara lain. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pengalaman nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah. Adapun indikator nilai-nilai dasar nasionalisme yaitu religius, menghormati, kerjasama, tidak memaksakan kehendak, jujur, amanah, adil, persamaan derajat, tidak diskriminatif, mencintai sesama manusia, tenggang rasa, membela kebenaran, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, memelihara ketertiban, disiplin, musyawarah, kekeluargaan, menghormati keputusan, tanggung jawab, kepentingan bersama, gotong royong, kebersamaan, tidak menyalahgunakan hak dan wewenang, hidup sederhana, kerja keras, menghargai karya orang lain. Adapun penerapan nilai-nilai nasionalisme dalam profesi saya sebagai guru yaitu yang pertama, taat menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengajarkan kepada siswa untuk menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, memulai pembelajaran dengan salam dan doa. Yang keempat, mengikuti dan menjalankan hasil rapat. Yang kelima, menerapkan protokol kesehatan dalam lingkungan sekolah, terutama saat pembelajaran. Yang keenam, menggunakan batik, terutama pada hari Kamis dan hari Jumat, dan saat-saat tertentu, misalnya ketika hari batik. Nah, yang ketujuh, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika mengajar. Yang kedelapan, melakukan upacara bendera di setiap hari Senin. Selanjutnya, etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan,
dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam bekerja. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai sistem karir. Adapun penerapan nilai-nilai etika publik dalam profesi sebagai guru yaitu yang pertama, menjalankan pembelajaran yang memotivasi siswa menjadi semangat belajar. Yang kedua, mengevaluasi hasil kerja siswa secara objektif. Yang ketiga, membudayakan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun saat di lingkungan sekolah. Yang keempat, menjalankan pembelajaran dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang kelima, berpenampilan rapi, sopan, dan bersih. Yang keenam, membangun komunikasi yang baik dengan siswa, guru lain, orang tua siswa, maupun masyarakat sekitar. Yang keempat, komitmen mutu. Komitmen mutu adalah pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggara pemerintah. Standar penjaminan mutu setiap organisasi tidak sama mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda, tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu seperti efektivitas, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar dari alur. Yang ketiga, inovasi, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang keempat, berorientasi pada mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Penerapan nilai-nilai komitmen mutu dalam profesi sebagai guru. Pertama, melaksanakan pembelajaran dengan tepat sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, memanfaatkan sumber belajar yang ada dengan maksimal. Yang ketiga, berinovasi dalam pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kelima, sigap menerima dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah secara cepat dan tepat. Nilai dasar yang kelima adalah anti korupsi. Anti korupsi adalah tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi. Korupsi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 artinya tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasikan ke dalam 9 nilai-nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu yang pertama, kejujuran, kedua, kepedulian, 3. Kemandirian, 4. Kedisiplinan, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Kesederhanaan, 8. Keberanian, 9. Keadilan. Penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam profesi sebagai guru yaitu yang pertama, tidak menerima atau menggunakan dana
BOP atau bantuan operasional PAUD untuk keperluan pribadi. Yang kedua, melakukan penilaian capaian perkembangan siswa secara transparan dan akuntabel. Yang ketiga, menolak segala bentuk pemberian atau gratifikasi. Yang keempat, tidak menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, tidak memberikan sesuatu ke pihak Dikbud atau pihak terkait lainnya agar dipermudah dalam kenaikan pangkat. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, dadah!